Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Febiola Samanta, NPM 22412020, kelas akuntansi 22A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang lingkungan demografis dan perkembangan dalam lingkungan makro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi lingkungan demografis dulu. Nah, materi tentang lingkungan demografis mencakup studi karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan distribusi geografis. Materi ini membantu organisasi memahami tren populasi yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Nah, sedangkan materi tentang perkembangan dalam lingkungan makro itu, materi ini fokus pada pemahaman perkembangan besar yang mempengaruhi lingkungan makro, seperti tren teknologi, perubahan sosial, dan inovasi pasar. Materi ini melibatkan analisis faktor-faktor eksternal yang dapat membentuk arah dan peluang di sektor tertentu. Dan menurut saya, integrasi kedua konsep ini memungkinkan perusahaan memahami bagaimana faktor demografis dan perkembangan makroekonomi dapat berinteraksi dan berdampak pada strategi bisnis mereka. Nah, di sini ada tujuan lingkungan demografis, yaitu ada 3. Yang pertama ada pemahaman pasar target. Pemahaman pasar target itu mengidentifikasi dan memahami karakteristik demografis konsumen untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Yang kedua, di sini ada pengambilan keputusan pemasaran, yaitu membantu dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan demografis pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini ada penyesuaian produk dan layanan. Penyesuaian produk dan layanan itu menyesuaikan produk atau layanan agar lebih cocok dengan kebutuhan dan profil demografis target pasar. Sedangkan di sini tujuan dari perkembangan dalam lingkungan makro, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi peluang dan ancaman, yaitu memahami perkembangan makroekonomi, membantu organisasi mengidentifikasi peluang pertumbuhan atau potensi ancaman. Dan yang kedua, di sini ada pengembangan strategi bisnis. Pengembangan strategi bisnis yaitu merespon perubahan tren besar seperti teknologi atau kebijakan pemerintah untuk mengembangkan strategi bisnis yang relevan dan berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketiga, di sini ada risiko manajemen. Risiko manajemen yaitu mengelola risiko dengan meramalkan dampak perkembangan eksternal terhadap operasi bisnis dan mengalami tindakan pencegahan atau penyesuaian. Nah, jadi secara keseluruhan, tujuan dari memahami lingkungan demografis dan perkembangan dalam lingkungan makro adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, adaptasi strategi, dan pemahaman mendalam tentang pasar dan industri di mana suatu organisasi beroperasi. Nah, manfaat lingkungan demografis di sini ada yang pertama itu ada pemasaran yang lebih efektif. Pemasaran yang lebih efektif itu memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dengan memahami karakteristik demografis dan preferensi pelanggan. Dan yang kedua, di sini ada penyesuaian produk dan layanan. Penyesuaian produk dan layanan itu mengarah pada penyesuaian produk atau layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan profil demografis target pasar. Yang ketiga, di sini ada pemahaman pasar. Pemahaman pasar yaitu mempermudahkan identifikasi dan pemahaman lebih mendalam terhadap pasar target, membantu perusahaan mengarahkan upaya mereka dengan lebih efisiensi. Nah, di sini ada manfaat dari perkembangan dalam lingkungan makro, yaitu yang pertama ada peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhan itu mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru yang muncul dari perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, atau tren pasar makroekonomi. Dan yang kedua, di sini ada manajemen risiko yang lebih baik. Manajemen risiko yang lebih baik itu memungkinkan organisasi untuk merencanakan dan mengelola risiko yang mungkin muncul akibat perubahan dalam lingkungan makroekonomi. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini ada pengambilan keputusan yang terinformasi
Pengambilan keputusan yang terinformasi yaitu membantu pengambilan keputusan yang terinformasi dengan memberikan pandangan yang lebih baik tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Jadi kesimpulan dari manfaat keduanya ini adalah pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi dan operasional mereka, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan memastikan kesesuaian dengan tren dan perubahan lingkungan yang terus berkelanjutan. Sekian itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.